Pemirsa, IHSG kembali terkoreksi di hari ketiga pekan ini. IHSG ditutup pada level 7.577,06, anjlok sebanyak 362 poin atau sebesar 4,57%. Di penutupan sesi pertama perdagangan hari ini seperti yang kita lihat, IHSG anjlok hingga minus 4,5%. Pelemahan berlanjut di mana IHSG ditutup pada minus 4,57%, level 7.577,06. Tak hanya di Bursa Efek Indonesia BEI, pasar regional lain juga turun tajam seperti Nikkei dan Kospi. Bahkan Korea Selatan, pemirsa, sempat mengalami trading halt setelah turun lebih dari 8%. Sehari sebelumnya IHSG ditutup melemah cukup dalam 0,96% ke level 7.900-an, 7.939. IHSG sempat menguat signifikan ke level 8.098 dengan penguatan hingga 1% usai pembukaan sesi 1. Akan tetapi tekanan yang berlanjut dan semakin dalam terjadi di sesi kedua. Kelanjutan rontoknya pasar saham merupakan dampak dari eskalasi tensi geopolitik Timur Tengah yang terus memanas. Faktor lain yakni penutupan Selat Hormuz menyebabkan kekhawatiran munculnya krisis energi. Pertamina memastikan 2 kapal milik anak usahanya aman bersama para awaknya. Pertamina masih terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Luar Negeri untuk memastikan pengamanan berjalan baik. PT Pertamina memastikan terus memantau 2 kapal tanker milik anak usahanya, PT Pertamina International Shipping yang masih berada di Selat Hormuz dan memastikan keselamatan awak kapal di tengah konflik Amerika dan Iran. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan total terdapat 4 kapal terkait, namun 2 kapal lainnya berada di luar Selat Hormuz. Hingga saat ini kondisi awak dan aset kapal dipastikan dalam keadaan aman. Menurut Baron, kargo minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah saat ini sekitar 19% dari total impor minyak mentah ke Indonesia. Pertamina juga telah menyiapkan skema distribusi melalui sistem reguler, alternatif maupun darurat guna menjaga ketahanan energi nasional. Kargo minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah itu ada sekitar 19%. Dan saat ini kami sudah melaksanakan proses distribusi melalui sistem reguler, alternatif maupun emergensi. Jadi untuk ketahanan energi nasional, Pertamina telah menyampaikan sistem tersebut untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional. Pertamina memastikan stok energi untuk periode Ramadan dan Idul Fitri telah disiapkan sebelumnya dan mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga masyarakat diminta tetap tenang dan bijak menggunakan energi. Terkait keberadaan 2 kapal Pertamina yang terjebak di wilayah konflik khususnya Selat Hormuz, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan berusaha untuk mengeluarkan 2 kapal itu melalui jalur diplomasi. Menurut Bahlil, kedua kapal tanker milik Pertamina itu membawa minyak mentah yang berasal dari wilayah Timur Tengah untuk dibawa ke tanah air. Bahlil mengakui jalur pelayaran di sekitar Selat Hormuz mengalami gangguan akibat dinamika konflik di kawasan tersebut. Kondisi ini berdampak pada arus distribusi minyak mentah dan produk energi global termasuk pengiriman yang menuju Indonesia. Meski demikian, pemerintah sudah mencari alternatif sumber crude lain seperti Timur Tengah atau Asia Tenggara dan sebagian akan dialihkan dengan mengambil crude oil dari Amerika Serikat, menjamin ketersediaan pasokan. Menyangkut dengan 2 kapal yang dari Selat Hormuz yang sekarang lagi balik, tadi juga dibahas oleh Pertamina. Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan. Andaikan pun itu tidak dikeluarkan, kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain dan sudah dapat. Kita sudah dapat.
Jadi saya pikir itu tidak menjadi sesuatu yang itu problem, tapi bukan sesuatu itu masalah yang sangat. Kita bahas lebih dalam. Pemirsa sudah bergabung bersama kami Kepala Center of Food Energy and Sustainable Development Indef Abra Talatov. Selamat malam, assalamualaikum Mas Abra. Selamat malam, waalaikumsalam Mas Yudi. Terima kasih ya Mas Abra sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Jadi Mas Abra, yang Anda baca mungkin dampak saat ini terburuk mungkin tentang stok cadangan minyak ketika konflik Timur Tengah terjadi, Selat Hormuz ditutup. Apa saja yang harus kita sadari dan harus kita pahami dampak terburuknya? Ya, yang pertama memang kita tidak bisa mengkontrol atau memastikan kapan perang ini akan berakhir. Jadi apakah perang di Timur Tengah itu hanya berlangsung dalam jangka pendek kurang dari 1 bulan, ataukah akan berlangsung selama jangka menengah 1 tahun sampai 2 tahun, atau jangka panjang, dan apakah akan lebih meluas lagi? Karena kalau kita mengikuti perkembangannya, ada respon juga dari negara-negara Timur Tengah terhadap serangan Iran ke basis pertahanan militer Amerika. Nah, ini kan harga minyak sekarang jelas sudah bergejolak, bahkan sudah melonjak sampai 13% atau ke level $82 per barel. Nah, otomatis ya ini secara langsung dampaknya langsung dirasakan oleh kita Indonesia sebagai net oil importer. Nah, tetapi ada ancaman selanjutnya, yaitu dari Korps Garda Revolusi Iran itu selain sudah melakukan blokade terhadap Selat Hormuz, juga mengancam akan merusak pipa minyak di wilayah Timur Tengah. Yang mereka punya intensi ya ataupun motif untuk mendorong harga minyak dunia menjadi $200 per barrel. Jadi ini merupakan situasi yang sangat serius. Makanya untuk bisa memitigasi segala bentuk resikonya terhadap stabilitas ekonomi, ya pemerintah tentu harus bisa memperkuat ketahanan energi kita, cadangan BBM nasional kita yang saat ini memang sayangnya masih sangat minim, hanya sekitar 20-22 hari. Dan itu jauh tentunya lebih daripada cukup ketika nanti kita terjadi gangguan terhadap pasokan dari luar negeri. Itu Mas Yudi. Kalau yang Anda sampaikan terakhir tadi, kita harus memperkuat ketahanan energi kita, akan tetapi dengan situasi yang seperti sekarang kan terlalu mendadak ya. Kalau kebijakannya adalah mengalihkan pembelian minyak tidak lagi melalui Selat Hormuz atau di Timur Tengah, mungkin ada opsi lain misalkan ke Amerika Serikat atau mungkin ke wilayah lain. Bagaimana itu Mas Abra? Ya, kita kurang lebih 19% impor minyak kita memang selama ini mengandalkan dari Timur Tengah, khususnya dari Arab Saudi. Nah, ketika Selat Hormuz ini tersumbat, tentunya kita harus segera mencari sumber alternatif. Nah, memang salah satu yang menjadi potensial dilakukan pemerintah saat ini impor dari Amerika, karena kita sudah melakukan bilateral agreement, tetapi kan dalam prosesnya ini juga ada resiko tersendiri karena harganya pastinya jauh lebih mahal ya untuk pengangkutan sampai ke Indonesia. Bahkan dalam situasi normal ya, sebelum perang itu untuk biaya angkut dari Timur Tengah ke Indonesia itu kurang lebih $0,7 per barrel. Nah, untuk dari Amerika sendiri itu kurang lebih $2-3 per barrel dalam situasi normal. Artinya ada selisih sampai 2-3 kali lipat. Nah, apalagi dalam situasi sekarang krisis, dan bukan hanya harga minyak mentah yang mahal, tapi juga cost untuk sewa kapal tanker juga melonjak. Nah, ini juga menjadi ancaman serius juga buat kita. Tidak mudah juga sepertinya untuk mencari sumber alternatif dari negara lain, termasuk dari Amerika, karena ada beban biaya yang sangat mahal sekali. Bicara beban biaya yang tadi disampaikan, bukankah Indonesia juga sudah menandatangani perjanjian resiprokal bersama dengan Amerika Serikat dan ada tarif di sana? Apakah itu tidak menjadi sebuah privilege Indonesia? Amerika Serikat akan memberikan keringanan untuk biaya dari segi itu? Iya, persoalannya kan untuk pengadaan crude ataupun BBM kita mengikuti harga internasional. Ya, ketika harga minyak mentah misalnya sudah $80 per barrel atau bahkan nanti di atas $100 per barrel, tentunya kan seller dari minyak mentah di Amerika juga akan mengikuti harga jual yang berlaku saat itu gitu. Nah, oleh karena itu memang salah satu strategi lain adalah dengan melakukan lindung nilai, artinya pembeliannya atau kontraknya dilakukan segera mungkin di saat harganya belum terlanjur melonjak tinggi. Gitu. Jadi kita masih bisa meminimalisir
meminimalisir resiko lonjakan harga di saat harga sekarang sudah cenderung mengalami kenaikan. Baik, Mas Abra dan juga pemirsa, kita juga ingin melihat bagaimana negara lain menyikapi konflik Timur Tengah, dampak terhadap ketersediaan stok minyak mereka. Kita lihat pemirsa, Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi memberikan jaminan pasokan energi negaranya tetap stabil meski ketegangan di Timur Tengah berujung pada penutupan Selat Hormuz. Cadangan minyak Jepang bertahan hingga 254 hari. Ya, informasi yang kami dapatkan dalam keterangan Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi, cadangan minyak Jepang saat ini sanggup memenuhi kebutuhan nasional hingga 254 hari. Beberapa kapal tanker minyak mentah tujuan Jepang dilaporkan dalam posisi siaga di Teluk Persia dengan jaminan keselamatan awak kapal yang tetap terjaga. Sementara itu berbeda dengan Jepang, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan cadangan BBM nasional juga masih aman, akan tetapi waktunya yang berbeda. Masih aman hingga 20 hari ke depan. Pemerintah akan melakukan mitigasi terkait dampak penutupan Selat Hormuz mengingat pemerintah masih melakukan impor bahan bakar minyak sebelum Lebaran. Bahlil juga memastikan tidak ada masalah terkait subsidi BBM dalam negeri terkait konflik yang memanas di Timur Tengah. Mungkin menyangkut dengan kondisi terkini geopolitik ya, menyangkut dengan penutupan Selat Hormuz di Iran. Karena ini kita antisipasi tentang pasokan minyak dunia. Karena bagaimanapun kan kita masih melakukan impor 1 juta barel per hari. Kalau cadangan BBM nasional berapa hari? Masih cukup 20 hari. Dampak ke subsidi, Pak? Sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Baik, Mas Abra dan juga pemirsa, ini kalau Anda lihat di sini secara ukuran pun berbeda ya. Di sebelah kiri mungkin ini bisa menggambarkan bagaimana stok minyak nasional Indonesia 20 hari pemirsa. 20 hari stok cadangan minyak nasional, informasinya kurang lebih 20 hari. Sementara stok cadangan nasional seperti yang kita baca tadi sebelumnya pemirsa, Jepang adalah 254 hari. Anda bayangkan Indonesia 20 hari, Jepang 254 hari. Nah, pertanyaannya pemirsa, perang akan berlangsung berapa hari? Ini yang juga menjadi pertanyaan kita bersama. Perang berlangsung berapa hari? Ya, itu tadi adalah gambaran cadangan minyak Jepang dan Indonesia. Lantas bagaimana negara Asia Tenggara lainnya? Karena negara Filipina menyatakan mereka memiliki cadangan energi yang cukup untuk 2 bulan. Ini Filipina, sesama negara Asia Tenggara. Berdasarkan laporan dari media setempat, Filipina memiliki cadangan energi dan bahan bakar untuk bertahan selama kurang lebih 2 bulan. 50 hingga 60 hari di tengah ketegangan Timur Tengah. Selain impor, Filipina berupaya meningkatkan kemandirian energi dengan penemuan ladang gas alam baru seperti temuan 98 BCF, billion cubic feet gas alam yang diumumkan Januari 2026 lalu. Sementara itu, mirip dengan Filipina, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyatakan negaranya memiliki cadangan minyak setidaknya hingga 60 hari dan dampaknya masih dapat dikelola. Pemerintah Thailand juga mengaktifkan full fund, dana bahan bakar, untuk menyubsidi harga dan menjaga stabilitas pasokan energi agar tidak terjadi kelangkaan domestik. Baik, kita lanjutkan dialog kita, Mas Abra. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau kita lihat dari stok cadangan minyak nasional, kok sepertinya kita yang paling sedikit ini, Mas ya? Iya. Ya memang ini disebabkan karena infrastruktur migas kita ya belum optimal. Selain karena lifting migas kita yang rendah, juga pengembangan kilang kan relatif baru terakselerasi dalam 5 tahun terakhir. Dan juga dalam hal stok BBM nasional ini juga sangat dipengaruhi oleh kepemilikan storage kita. Ya wajar ketika kita baru bisa menyadari ketika terjadi situasi kritik
krisis global, kita baru seolah-olah ya semuanya terkejut, padahal situasi sudah lama terjadi gitu. Kita hanya 20 hari, jauh sekali dari negara-negara lain. Dan yang menjadi tantangan tersendiri kan selain stok yang tipis, karakteristik geografi kita juga kan menantang ya, karena di tengah negara kepulauan tentu tantangan untuk distribusinya juga cukup berat dan biayanya juga besar. Nah, oleh karena itu memang kemarin kita mendengar Menteri SDM bersama Dewan Energi Nasional juga sudah melakukan rapat koordinasi untuk rencananya menambah stok dari 20 hari menjadi 90 hari. Tetapi kan untuk bisa nambah stok atau cadangan BBM nasional itu butuh waktu yang cukup lama, karena pertama harus membangun infrastrukturnya, kedua juga butuh biaya yang besar ya. Untuk alokasi capex dan opex-nya ini juga belum clear apakah memang akan ditanggung oleh badan usaha dalam hal ini adalah Pertamina atau akan di backup oleh negara melalui APBN. Nah, itu juga menjadi tantangan lain dalam hal mempercepat stok BBM nasional. Dan yang kedua juga yang menjadi tantangan adalah ketika nanti stok ataupun cadangan BBM nasional menipis, ini kan juga nanti ada kekhawatiran terjadinya panic buying, kemudian adanya resiko kebocoran, ya, belum lagi adanya resiko shifting ataupun migrasi dari konsumen BBM non subsidi ke BBM subsidi, karena kan nanti BBM non subsidi pasti akan mengalami koreksi harga naik karena mengikuti harga pasar. Nah, untuk BBM yang subsidi seperti Pertalite maupun solar, karena sudah mendapatkan subsidi maupun kompensasi, tentunya harga jualnya masih bisa diatur oleh pemerintah. Nah, inilah yang menjadi resiko lain, nanti akan berbondong-bondong masyarakat beralih membeli BBM subsidi karena nanti pastinya disparitas harganya akan semakin jauh. Nah, bagaimana mekanisme pemerintah untuk mengendalikan volume penjualan BBM subsidi ini juga saya pikir perlu dipikirkan gitu, Mas. Kalau kebijakan negara-negara Asia Tenggara lain, Mas Abra, apa sih membedakan sehingga kok stok cadangan nasional mereka, ini koreksi kalau data saya salah ya, di Filipina tadi saya bacakan sekitar 2 bulan, di Thailand 90 hari. Apa yang menyebabkan sehingga mereka bisa lebih panjang dari segi menyiapkan cadangannya, Mas Abra? Iya. Ya, tentu mereka berangkat dari kesadaran bahwa mereka tidak memiliki kapasitas domestik ya untuk bisa mensuplai ya kebutuhan di dalam negeri, sehingga mereka harus berusaha menjaga stok nasional yang lebih panjang gitu. Karena ketika jadi gejolak di luar, mereka masih punya buffer. Nah, di kita kan Mas Abra, maaf ya potong. Mas Abra, mereka sadar tidak memiliki kapasitas domestik. Berarti hal yang sama juga kita alami kah? Iya, kita sadar kita punya keterbatasan produksi dalam negeri, tapi di sisi lain kita kan mendorong adanya optimisme produksi mencapai 1 juta barel, tapi memang realisasinya masih tersendat-sendat. Yang kedua tadi dari sisi pembangunan infrastruktur, memang selama ini untuk cadangan BBM nasional masih sangat bertumpu atau dibebankan kepada Pertamina sendiri gitu. Padahal ini semestinya menjadi cadangan penyangga energi yang sifatnya ini menjadi tanggung jawab negara. Jadi memang untuk dalam hal ketahanan energi ketika terjadi krisis, memang negara yang harus bisa melakukan backup ataupun menjamin kebutuhan energi nasional selain dari badan usaha Pertamina ataupun BUMN. Gitu, Mas. Baik. Kalau Anda lihat sendiri, lantas langkah tercepat terbaik yang bisa dilakukan dengan kondisi yang seperti sekarang, karena seperti tulisannya yang saya sampaikan tadi, kita tidak tahu perang ini sampai berapa hari gitu, Mas ya. Ini apa yang harus dilakukan, Mas? Ya, saya pikir pemerintah harus segera membuat skenario ya, dari skenario modern sampai skenario terburuk ketika nanti perang ini berlanjut, kemudian termasuk skenario ketika harga minyak mentah ada di level 100, 150, bahkan sampai 200. Tadi seperti saya sampaikan ada ancaman intensi untuk mendorong ke arah sana. Nah, kira-kira dengan adanya skenario tadi, dari sisi fiskal kita, berapa limitasi untuk bisa menambah subsidi kompensasi energi? Karena kita juga harus belajar dari pengalaman tahun 2022 ketika pecah perang Rusia-Ukraina. Waktu itu subsidi kompensasi energi melonjak dari 150 triliun menjadi 550 triliun. Nah, waktu tahun 2022, fiskal kita masih diperbolehkan defisitnya lebih dari 3% terhadap GDP. Nah, sekarang ini kita maksimal 3% terhadap GDP. Artinya space kita untuk menambah itu sangat sempit sekali. Jadi hanya ada beberapa pilihan. Pertama, misalnya melakukan realokasi belanja lain untuk menambah beban subsidi kompensasi energi. Yang kedua, misalnya dengan membatasi
penjualan BBM subsidi. Jadi benar-benar harus dirubah mekanismenya dari yang sekarang terbuka menjadi targeted. Hanya kelompok masyarakat tertentu, misalnya menengah ke bawah. Dan memang harus ada instrumen yang jelas yang bisa melakukan pembatasan tadi. Harus tegas juga, jangan sampai ada kebocoran ataupun penimbunan. Dan yang terakhir yang mungkin worst case skenario-nya ketika memang harga minyak sudah tidak bisa terkendali lagi, kemudian fiskal kita juga sudah limitnya terbatas hanya 3%, barangkali ya ini tergantung konsensus politik, apakah nantinya pemerintah bersama parlemen akan membahas revisi Undang-Undang Keuangan Negara yang akan menambah defisit fiskal kita lebih dari 3% terhadap GDP tadi dalam kondisi darurat, seperti halnya yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Gitu, Mas. Berarti apakah ini akan membebani lagi APBN kita, Mas Abra? Misalkan dengan program prioritas pemerintah yang lain mungkin akan dialihkan untuk bisa menutup celah kekurangan yang di depan mata darurat ini, Mas Abra? Ya, saya pikir itu menjadi salah satu opsi ya, pilihan ketika tadi beberapa skenario itu terjadi. Jadi ya pemerintah harus realistis juga. Ini kan pilihannya apakah akan membiarkan harga jual BBM subsidi ini akan meningkat ya ketika subsidinya sudah tidak mampu lagi ditambah, yang artinya ketika nanti harga BBM meningkat termasuk BBM subsidi itu pastinya akan memukul daya beli masyarakat, akan menyebabkan inflasi yang tinggi, dan pada akhirnya juga akan bisa menimbulkan gejolak ekonomi sosial politik. Jadi ada resiko tersendiri ketika harganya dibiarkan meningkat terlalu tajam. Yang kedua, kalaupun fiskalnya udah nggak mampu lagi menanggung, ya berarti harus ada realokasi, jadi efisiensi dan realokasi untuk tambahan belanja subsidi dan kompensasi energi. Karena dalam berbagai sejarah berbagai negara ya salah satu resiko terbesar instabilitas politik ya karena meningkatnya harga-harga di dalam negeri gitu, Mas. Mas Abra, apakah realistis ketika pemerintah tetap menjalankan program prioritasnya yang lain untuk terus dilanjutkan ketimbang memperbaiki atau mencari solusi terhadap sesuatu yang terjadi seperti yang cadangan minyak nasional ini, Mas Abra? Iya, pilihannya sangat terbatas. Hanya pilihan ekstrim tadi harus bisa mengalihkan. Saya pikir itu menjadi pilihan yang paling realistis ya. Sepanjang tadi defisitnya memang dibatasi maksimal 3% terhadap GDP. Dan tadi pagi saya dengar juga statement dari Pak Purbaya bahwa fiskal kita masih mampu menahan harga ICP itu di level $90 per barel. Artinya kan, dengan bahasa lain, kalau misalkan harganya bisa jauh lebih tinggi dari ekspektasi tadi, ya tentunya fiskal kita nggak sanggup lagi menanggung beban tersebut. Ya Allah, semoga saja perang bisa segera selesai ya Mas Abra, dan ya cadangan minyak kita juga cukup dan ke depan semakin baik. Mas Abra, terima kasih banyak ya. Kalau ini presenternya aja bawa galon sampai jerigen di atas meja, melakukan segalanya, semoga pemerintah kita juga siap melakukan segalanya demi kesejahteraan masyarakat. Mas Abra, terima kasih sudah berbagi. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, informasi berikutnya pemirsa saya letakkan dulu nih yang di atas meja saya ini pemirsa, karena berikutnya ini juga kita akan menyimak apa yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN masih kuat dalam menghadapi dampak konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Dampak konflik Amerika Serikat Iran, APBN kita masih kuat, ungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pengumpulan pajak pada Januari-Februari tumbuh 30%. Angka yang menunjukkan perbaikan signifikan di sektor ekonomi. Stabilitas fiskal dan moneter yang menjadi penting saat ini tetap terkendali dengan kepercayaan pasar yang masih tinggi. Sementara terkait dengan potensi kenaikan harga minyak dunia, Purbaya memastikan kenaikan harga minyak saat ini menembus $90 Amerika per barel. Di garis bawahi ya pemirsa ya, masih dapat ditanggung oleh keuangan negara. Masih dapat ditanggung oleh keuangan negara. Namun demikian, pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipatif seperti menyiapkan realokasi anggaran, menjaga stok energi nasional tetap aman, serta memastikan kebijakan subsidi tepat sasaran agar beban fiskal tidak meningkat secara tidak terkendali. Kan channelnya pasti melalui ekspor ataupun melalui harga minyak. Harga minyak sudah naik mendekati 80 ya.
Kita udah hitung sampai 92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi nggak ada masalah. Berarti tidak ada kekhawatiran dari Anda, Pak? Enggak, kita bisa adjust, kita bisa atur. Tapi langkah antisipasi yang disiapkan ada nggak? Iya. Oh, kalau impor makin parah kan harganya mahal ya. Kan akan menaikkan defisit. Ya kita pastikan aja pertama tax collection kita, pengumpulan pajak kita sama cukai nggak ada yang bocor. Itu udah mengurangi tekanan ke defisit. Nanti kalau lebih bagus, itu udah lebih bagus, kita lihat dampaknya seperti apa. Baru kita hitung langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Kita beralih ke informasi lain. Badan Gizi Nasional BGN menegaskan tidak akan melaporkan unggahan menu makan bergizi gratis ke polisi selama unggahan itu sesuai fakta. BGN juga tidak melarang warga mengunggah menu MBG yang tak layak ke internet. Pernyataan ditegaskan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang yang justru menyebut unggahan ke media sosial dapat membantu BGN dalam mengawasi pelaksanaan program MBG. BGN sendiri akan segera menindak SPPG yang terbukti tidak memenuhi prosedur dan ketentuan dalam proses pengolahan hingga penyajian MBG. Saat ini jumlah SPPG yang sudah beroperasi secara nasional sudah mencapai 24.000 lebih unit dari target 30 ribuan unit, sementara pengawas SPPG di BGN baru mencapai angka 70 orang. Yang tidak benar menunya, kita suspend dapurnya, kita tutup dapurnya. Ya. Nah, tapi banyak juga yang kami sangat berharap dan sangat terbantu kalau masyarakat boleh mengupload menu, tapi tolong sebutkan sekolah di mana, SPPG desa mana, daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Hari itu juga kita tindak lanjut. Hari itu juga. Aman. Aman ya, nggak didatangi tentara atau polisi ya? Nggak ada. Pernah ada nggak? Ya, kemarin di Salatiga. Mana? Kamu nggak lapor? Mana? Nggak ada. Di BGN saya bilang tadi di depan, kita punya pengawas tuh hanya 70 orang di BGN. Bagaimana mau ngawasi 30 lebih dapur nanti? Sekarang 24.000. Jadi kita butuh sekarang masyarakat yang mengawasi. Tapi tolong disebutkan alamatnya di mana, SPPG-nya di mana, kapan. Jangan video yang sudah tahun lalu di-viralkan lagi. Ya kan, itu kan jadi kayak punya tujuan-tujuan lain.